Halo teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai asam, basa, dan garam. Adapun daftar materi yang hari ini kami sampaikan, yang pertama ada asam, kedua basa, ketiga garam, dan yang keempat indikator asam basa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikadia Rusmita Dewi dengan NIM 2311031111. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nadia Karsa Devi dengan NIM 2311031132. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lohdiah Arista Dewi dengan NIM 231103135. Halo, perkenalkan nama aku Niputu Karna Dewi dengan NIM 2311031273. Halo teman-teman, perkenalkan saya Komang Jenny Martin Purnamayani dengan NIM 2311031286. Nah, kalian tahu tidak apa itu asam? Asam adalah senyawa yang mengionisasi dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen menentukan kekuatan asam. Semakin tinggi konsentrasi ion hidrogen, maka semakin kuat asamnya. Apa saja sih ciri-ciri asam? Asam umumnya memiliki rasa masam ketika dilarutkan dalam air. Rasa ini terasa menusuk di lidah dan dapat membuat mulut terasa segar. Lalu asam memiliki pH lebih kecil dari 7. Semakin kecil nilai pH, semakin kuat asamnya. Nah, sebagai contoh, air jeruk nipis memiliki pH sekitar 2, sedangkan cuka memiliki pH sekitar 3. Nah, yang ketiga ada konduksi listrik. Larutan asam mampu menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas dalam larutan. Nah, sifat ini yang menjadikan asam sebagai elektrolit. Yang keempat, bereaksi dengan logam. Asam dapat bereaksi dengan beberapa logam, menghasilkan gas hidrogen. Reaksi ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan hidrogen. Lalu yang kelima, mengubah warna lakmus. Kertas lakmus adalah indikator yang sering digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa. Saat dicelupkan ke dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi warna merah. Lalu yang keenam, bersifat korosif. Asam, terutama asam kuat, memiliki sifat korosif yang dapat merusak logam dan bahan lain. Sifat korosif ini dapat terlihat pada karat yang terbentuk pada besi yang terkena asam. Adapun contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam sitrat. Asam sitrat adalah asam lemah yang terdapat pada buah-buahan citrus seperti lemon dan jeruk. Yang kedua ada asam klorida. Asam klorida adalah asam kuat yang digunakan dalam pembersih toilet. Yang ketiga ada asam asetat. Asam asetat adalah asam lemah yang terdapat dalam cuka. Yang keempat ada asam sulfat. Asam sulfat adalah asam kuat yang digunakan dalam aki dan baterai. Dan terakhir ada asam laktat. Asam laktat dapat ditemukan dalam yogurt dan produk fermentasi lainnya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu basa? Jadi, basa adalah suatu zat kimia yang dapat menerima ion hidrogen atau menyumbangkan pasangan elektron dalam reaksi kimia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri basa. Nah, teman-teman, basa memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, basa memiliki rasa yang pahit dan terasa licin di kulit. Yang kedua, basa juga dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa bisa demikian? Karena dalam basa terdapat ion-ion yang bermuatan listrik. Yang ketiga, basa dapat bereaksi dengan asam sehingga dapat menghasilkan garam dan air. Yang keempat, basa dapat mengubah warna lakmus. Yang kelima, basa dapat bereaksi dengan logam dan menghasilkan endapan. Jadi, basa dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kita jumpai, yang pertama yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Ini kita bisa jumpai pada sabun. Yang kedua yaitu magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali, kita dapat jumpai pada obat MAH. Yang ketiga, natrium hidroksida atau NaOH, ini kita bisa jumpai pada deterjen. Dan yang terakhir yaitu aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali, kita dapat jumpai pada deodoran. Jadi, apa sih itu garam?
Jadi, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga nantinya akan membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Jadi, garam ini terbentuk dari hasil reaksi asam dan juga basa. Selanjutnya itu ada ciri-ciri garam. Jadi garam juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, garam umumnya dapat larut dalam air. Yang kedua, larutan garam dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, garam dapat bersifat asam, basah, atau netral. Sifat tersebut tergantung pada zat pembentuknya. Yang keempat, garam itu berwujud padat kristal. Dan yang terakhir, yang kelima, garam memiliki titik didih dan juga titik leleh yang sangat tinggi. Jadi, adapun contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Garam dalam kehidupan sehari-hari paling sering sekali kita jumpai dikarenakan pastinya terdapat di rumah kita masing-masing. Yang pertama itu ada garam dapur atau natrium klorida dengan rumus molekul NaCl. Yang kedua ada pupuk amonium klorida dengan rumus molekul NH4Cl. Yang ketiga ada cat tembok atau kalsium karbonat dengan rumus molekul CaCO2. Dan yang terakhir ada pupuk kalsium nitrat dengan rumus molekul KNO3. Lalu selanjutnya yaitu indikator yang merupakan suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada indikator asam basa alami. Jadi indikator asam basa alami adalah bahan-bahan yang berasal dari alam yang dapat menunjukkan perubahan warna ketika bereaksi dengan asam atau basa. Baik, untuk materi selanjutnya ada cara kerja indikator asam basa alami. Indikator asam basa alami bekerja dengan mengubah warna ketika berinteraksi dengan ion hidrogen H+ dalam larutan asam atau ion hidroksida OH- dalam larutan basa. Perubahan warna ini terjadi karena perubahan struktur kimia pigmen atau senyawa dalam indikator tersebut. Untuk materi terakhir yaitu ada contoh indikator asam basa alami. Yang pertama itu ada indikator temu-temuan, misalnya kunyit. Dan yang kedua indikator buah-buahan, misalnya buah anggur dan buah duet. Yang ketiga itu indikator bunga-bungaan, misalnya bunga mawar dan sepatu. Dan yang terakhir yaitu indikator sayuran, misalnya kubis, ungu, wortel, dan tomat. Pada indikator buatan, uji larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Yang dimana kertas lakmus terdiri dari dua jenis warna, yaitu warna merah dan warna biru. Nah, di sini kami menggunakan air lemon dan air sabun sebagai bahan percobaan. Nah, pada percobaan pertama, masukkan kertas lakmus biru dan merah ke dalam air lemon, lalu tunggu sebentar, setelah itu kita angkat kertas lakmus tersebut. Pada percobaan kedua, kita lakukan hal yang sama, yaitu memasukkan lakmus biru dan merah ke dalam air sabun. Setelah itu tunggu sebentar, lalu kertas lakmus dapat diangkat. Maka pada air lemon, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah dan kertas lakmus merah tidak berubah warna. Selanjutnya pada air sabun, kertas lakmus biru tidak berubah warna dan kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru. Maka kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu air lemon merupakan larutan asam karena larutan asam mampu mengubah lakmus biru menjadi merah. Dan pada air sabun merupakan larutan basa karena larutan basa mampu mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan bye-bye.